Ya Allah Bapa, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah kami mengarahkan hati dan pikiran kami kepada dan firman-Mu yang sanggup mengubahkan kami, yang sanggup memberkati kami, dan yang membawa kami kepada kemenangan demi kemenangan di dalam hidup ini. Oleh sebab itu, jangan hati setiap kami lembutkan, supaya benih firman ini jatuh di tanah hati yang subur, dan kami menjadi orang-orang yang sungguh menikmati firman-Mu dan hidup menyukakan hati-Mu. Pakai hamba-Mu menjadi saluran berkat-Mu. Kami siap dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Amin. Yang terabaikan, yang dipilih Tuhan. Yang terabaikan, yang dipilih Tuhan. Saya bacakan ayat yang pertama. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripada akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Perhatikan, yang terabaikan itu artinya apa? Yang tidak dipandang, yang tidak digubris, yang dianggap sepele, yang dianggap hina, yang dianggap tidak ada apa-apanya. Dan kita memandang dari yang dianggap atau terabaikan ini tidak akan ada, tidak akan muncul hal-hal yang baik atau hal-hal yang besar. Itu namanya terabaikan. Artinya tidak dipandang atau dipandang sebelah mata. Amin. Bethlehem akhirnya menjadi tempat kota yang sampai saat ini adalah kota yang dianggap kudus, kota yang terkenal sampai kepada penjuru dunia. Orang yang percaya kepada Kristus, orang yang menjadikan Alkitab sebagai pedoman hidupnya, mereka akan tahu tempat yang disebut Bethlehem Efrata. Di sanalah Yesus dilahirkan, di kandang domba. Di sanalah, di tempat yang terkecil ini di antara kaum Yehuda, tempat-tempat yang ada di Yehuda. Di sanalah Tuhan Allah memilih tempat ini untuk lahirnya seorang raja, untuk lahirnya seorang penyelamat, untuk lahirnya Mesias bagi kepentingan seluruh umat manusia, khususnya bagi bangsa Israel. Jadi jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita melihat dari kebenaran firman Tuhan ini, sesuatu yang besar lahir dari yang kecil. Sesuatu yang besar lahir dari yang kecil. Artinya, untuk melihat hal-hal yang besar, untuk menikmati hal-hal yang besar, untuk kita bisa dan ada di dalam posisi yang terhormat, yang termulia, yang diagungkan, maka itu dimulai dari hal-hal yang kecil, dari hal-hal yang sepele. Bethlehem Efrata dipakai oleh Tuhan Allah, dipilih oleh Tuhan Allah sebagai tempat lahirnya juru selamat dunia, bukan hanya untuk kaum Israel atau bangsa Yahudi, tetapi untuk seluruh ciptaan Allah yang sangat dikasihinya. Jadi jemaat Tuhan yang terkasih, di sana sudah dikatakan juru selamat Mesias itu bukan hadir hanya ketika perjanjian baru. Dia adalah Allah, Alfa Omega, yang sudah ada sejak dahulu kala, sejak purbakala, sebelum saya lahir, sebelum kita lahir, sebelum dunia ini diciptakan. Tuhan Allah yang sudah ada bersama-sama dengan Sang Mesias, yaitu Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Dia sudah ada sebelum dunia ini dijadikan. Amin. Jadi ini perwujudan betapa Allah
semua menjadi manusia, saya dan setiap kita diselamatkan, terhindar dari hukuman yang kekal di neraka sampai selama-lamanya. Terus bagaimana maknanya, aplikasinya di dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam kepemiringan kita kepada Kristus? Allah seringkali memakai sesuatu, tempat atau orang yang kecil, yang dianggap hina, yang tidak diperhatikan, yang dianggap outsider dan tidak bermakna dan tidak ada sumbangsinya karena kekurangan, keterbatasan, kelemahan, dan dianggap tidak bisa apa-apa. Seringkali inilah yang dipakai oleh Tuhan Allah menjadi alatnya. Dan apa yang tidak terpandang dan yang dihina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Nah, perhatikan dari sini Tuhan ingin menyampaikan pesannya kepada kita. Kalau kita merasa kita tidak berarti, dianggap orang ya ini nggak layak atau ya nggak bisa lah diandalkan dan sebagainya, jangan berkecil hati. Amin. Seringkali ketika kita ada di dalam posisi dianggap hina, dianggap tidak berarti, dianggap tidak punya apa-apa, kalau kita datang menyerahkan hidup kita kepada Allah, Tuhan Allah bisa memakai kita menjadi alat yang mulia di tangannya. Amin. Jadi kalau ada di antara kita merasa aku nggak bisa apa-apa, aku ini tidak pintar, aku ini tidak punya talenta, tidak cerdas dan sebagainya, jangan berkecil hati. Kebenaran firman Tuhan ini berkata, dari tempat yang terkecil, dari sesuatu yang tidak berarti, yang terabaikan, Tuhan mau untuk memakai dan menjadikan itu sebagai alatnya, untuk menyatakan rencananya bagi kita dan bagi banyak orang. Amin. Jadi pentingnya kita, kalau kita merasa tidak punya apa-apa, merasa tidak punya ada sesuatu yang diandalkan dalam hidup kita, jangan menjadi iba diri. Yang harus kita lakukan apa, panggilan jemaat Tuhan yang terkasih? Datang kepada Tuhan, serahkan hidup kita supaya Dia memakai kita menjadi apa dan seperti yang diinginkannya sendiri. Amin. Kalau Tuhan Allah memakai seseorang, itu artinya hal-hal besar akan terjadi di dalam kehidupannya. Paling tidak di dalam lingkup keluarga, di dalam lingkup masyarakat yang kecil, dan bahkan itu tidak terbatas kepada lingkup yang lebih besar, nasional atau dunia. Orang yang tidak dipandang apa-apa, karena ini yang dimunculkan Allah kepermukaan. Jadi berita baiknya, kalau kita merasa kita ini tidak punya apa-apa, tidak ada sesuatu yang bisa diandalkan, jangan kecil hati. Pandang kepada Allah, serahkan hidup kita, Dia akan mengubahkan itu untuk kebaikan kita. Untuk menjadi pribadi yang tangguh, kuat, dan diberikan tanggung jawab besar, maka setiap kita harus siap, rela diproses oleh Allah untuk mengikuti rencana dan kehendak-Nya. Artinya kita harus belajar memulai dari hal yang kecil, dari sesuatu yang sepele di dalam hidup ini. Suatu saat Tuhan Yesus berkata di dalam firman-Nya, Matius 25 ayat 21, maka kata Tuhan itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba-Ku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Jadi jemaat Tuhan yang terkasih, kalau kita ingin melihat hal-hal besar dikerjakan Tuhan di dalam hidup kita, lewat hidup kita, mulailah setia dari hal-hal yang
setia, lakukanlah itu. Kalau dia mendapati kita setia, hal-hal yang sepele, hal-hal yang mana orang tidak mau mengerjakan itu kita kerjakan, percayalah waktunya Tuhan akan mengangkat, akan memberikan kita tanggung jawab yang besar. Jadi kita jemaat Tuhan yang ada di perantauan, renungkan baik-baik ini, ya. Di perantauan tidak seperti kita di kampung ini, tetapi perjuangan kita di sana harus yang dibangun di dalam kesetiaan. Kesetiaan itu mahal harganya, tetapi kesetiaan itu adalah jalan untuk kita melihat hal-hal yang besar yang Tuhan akan kerjakan lewat hidup kita. Hati seorang hamba, hati yang melayani adalah hati yang Allah inginkan ada dalam hidup setiap kita. Jadi di dalam kehidupan ini, hal yang kecil, dari yang kecil muncul lahirlah yang besar, lahirlah hal-hal yang luar biasa. Maka kalau kita ingin melihat itu terjadi, bekerja di dalam dan lewat hidup kita, maka kita harus meminta kepada Allah supaya hati yang melayani, hati seorang hamba itu ada dikerjakan dalam hidup kita. Amin. Hati seorang hamba itu taat dan tunduk sepenuhnya kepada Tuhannya. Walaupun kadang yang disuruh Tuhannya ini gak masuk akal, tidak enak, tetapi ketika kita taat, maka Tuhan yang sudah memberikan tugas tanggung jawab itu menilai kita baik sekali pekerjaan, masuklah ke dalam kebahagiaan. Artinya apa? Diberikan penghargaan yang lebih lagi bagi kita. Amin. Jadi kita di sini di dalam ibadah, di dalam pelayanan di gereja, jangan memilih-milih pelayanan, ya. Kalau diberikan tugas di dalam warta cuma penerima tamu, nah ini seringkali penerima tamu tidak hadir. Amin. Padahal penerima tamu di mana-mana, kalau di dalam acara-acara besar, mereka dulu yang dilewati. Amin. Makanya penerima tamu itu adalah orang-orang yang ceria, girang, dan menikmati pekerjaannya. Dan biasanya yang dipilih orang-orang yang murah senyum, para wanita. Kalaupun laki-laki yang kelihatannya senyum dan ramah untuk menyambut tamu. Tapi kita belum bisa memaknai itu dengan benar, sehingga setiap kali ada penerima tamu dan dari dia begini. Amin. Karena apa? Orang disusul di bagian minum tuh. Ya kita hanya melihat di sini, tapi di sini kita melakukannya dengan baik. Nanti di kantor-kantor besar, perusahaan-perusahaan besar, acara-acara besar, kita pun akan dipilih menjadi penerima tamu yang bisa menyegarkan hati para undangan yang datang. Bahkan ketika kita memberi salam kepada mereka. Keunggulan sebuah pekerjaan itu tidak dinilai besarnya pekerjaan, tapi hasil kualitas dari kerja kita. Amin. Tuhan menilai kualitas itu, bukan pekerjaannya. Amin. Di mimbar pun kalau tidak benar melakukan tugas pelayanan, itu akan kalah kualitasnya dengan orang yang di depan sana yang menerima tamu dan dilakukan dengan tulus. Amin. Jadi mimbar, altar ini tidak menentukan seseorang itu berkenan lebih daripada yang lain, tidak. Tapi tugas porsi yang diberikan dilakukan dengan sebaik mungkin, maka penghargaan upah yang sudah Tuhan sediakan akan kita nikmati. Setiap kita punya bagian masing-masing. Tapi kalau disuruh melakukan yang kelihatannya sepele, lakukan. Amin. Seringkali Tuhan menguji kita tidak diberikan apa-apa, tetapi mau nggak kita tetap setia kepada Tuhan? Kalau tetap setia, lihatlah pekerjaan tanggung jawab yang besar akan diberikan. Amin. Hati seorang hamba, mari kita minta kepada Allah supaya kita memiliki hati yang melayani orang lebih berharga, lebih mulia daripada yang dilayani. Sebenarnya yang lebih besar, kalau konsep kebenaran firman Tuhan, apa yang diajarkan Yesus bukan yang dilayani, tetapi yang melayani orang-orang. Amin. Tapi manusia lebih suka di posisi dilayani daripada melayani. Tidaklah demikian di antara kamu.
itu lebih mulia daripada orang yang diperhatikan. Dan ini menunjukkan orang yang memperhatikan sebenarnya lebih kuat daripada orang yang diperhatikan, lebih hebat daripada orang yang diperhatikan, lebih tangguh daripada orang yang diperhatikan. Amin. Kalau orang yang diperhatikan biasanya dia tidak berbuat apa-apa selain menunggu perhatian dari orang lain, selain menunggu sesuatu yang bisa dinikmatinya di dalam hidup ini. Jadi jelaslah bagi kita, seorang hamba, seorang pelayan, seperti Yesus katakan, memang dialah yang lebih besar daripada yang dilayani. Amin. 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 Jemaat Tuhan yang terkasih. Amin. Amin. Kalau ini ada di dalam gereja kita saling melayani, gereja kita akan tumbuh menjadi kuat, tangguh, sehat, dan menjadi berkat bagi gereja-gereja lain, bagi masyarakat, bagi lebih banyak lagi orang yang bisa kita berkati. Ayat yang ketiga, 1-2 ayat. Maka ia akan bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi. Allah meninggikan Yesus. Saya membacakan Lukas 1 ayat 32-33. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Nah, perhatikan, nubuatan itu digenapi di dalam diri Kristus ketika dia datang merendahkan diri, meninggalkan kemuliaannya di surga dan mengambil rupa seorang manusia menjadi sama, ya, seperti manusia di dalam kehambaannya. Dia taat sampai mati. Nah, ini adalah kebenaran yang Tuhan ingin sampaikan kepada setiap kita. Tuhan Allah meninggikan Yesus karena dia mau meninggalkan kemuliaannya. Amin. Posisi, jabatan, keberhargaan kita seringkali menghalangi kita untuk bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Yesus ditinggikan Allah, ia menjadi besar, namanya tersiar mulia sampai ke ujung bumi. Orang mengenal, mengetahui namanya dan memuliakan dia. Yakobus 4 ayat 10. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan dia akan meninggikan kamu. Jadi ini prinsip bagi kita seluruh jemaat Tuhan. Kalau kita ingin melihat peninggian Tuhan, rendahkanlah diri kita, serahkan hidup kita. Bapa, hamba sudah menyelesaikan kebenaran firman-Mu. Sempurnakanlah semuanya itu supaya sungguh menjadi hal yang mengubahkan hati kami dan membuat kami dibentuk dan dijadikan menjadi pribadi-pribadi yang semakin menyukakan hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya.